bagus perkembangannya. Waktu kecil tuh suka gerak terus gitu Pak Edi dibanding kakak. Nggak punya capek dia. Iya benar. Temennya lain kalau udah tidur capek. aja. Temennya udah capek dia belum. Maka termasuk orang nanti kalau dia bekerja di kantor, termasuk yang suka lembur. Endurance-nya, daya tahan kerjanya tuh bagus banget. Yang lain sudah lemes dia belum. Kalau lari-lari sama teman-temannya, yang lain sudah kesel dia belum. Nah, Nafin, kamu pasti pernah merasakan saat olahraga, kamu tuh merasa fresh. Ya toh, seger gitu loh. Ya, seger. Maka musuh besarnya Nafin adalah gadget HP. Karena ini bikin mager, malas gerak. Ini harus dikontrol ini, nggak boleh. Dia harus, udah 1 jam aja selesai terus segera cari kegiatan fisik, entah masak, ya, nyuci motor, nyuci mobil, main Lego, apa? Main Lego yang fisik yang bergerak. Syukur sampai mengeluarkan keringat itu lebih bagus, gitu ya. Memori, tenaganya besar. Maka kalau anak ini tenaganya itu disalurkan dan sudah ada kegiatan yang sudah disiapkan untuk dia dikenal menjadi anak yang rajin bekerja, rajin bergerak. Karena anak ini kan butuh butuh schedule. Maka kita harus membuatkan schedule. Kamu harus begini. Maka dia akan mengikuti itu. Kemudian dikenal menjadi anak yang suka dengan simbol-simbol harta, calon orang kaya. Amin, gitu ya. Amin. Dia sudah sejak kecil itu sudah pengen punya keinginan caranya ben aku untuk penghasilan. Ini soalnya nyelengi, ini soal punya tabungan, ya kan. Alhamdulillah anak saya yang pertama juga sensing. Pernah nembung sepatu olahraga bekas saya, Pak untuk aku ya, dia tak pikir mau dia pakai, ternyata dijual. Aku 250.000, seneng dia, tapi pikir kamu pakai gitu ya dia. Sudah suka jual lah. Jadi dia tuh seneng sebuah transaksi jual beli yang menghasilkan uang. Maka kalau orang tuanya paham dan dia sudah mulai ada kecenderungan itu perlu dilatih sejak kecil. Sehingga punya tabungan sendiri, punya keahlian sendiri. Nah itu yang membuat dia akhirnya itu peka. Nanti dia akan punya kehebatan untuk bisa mengendus bau uang. Sesuatu yang wah ini bisa dijual. Menghasilkan, nih. ya. Ini menghasilkan nih peluang-peluang seperti itu ya. Nah ini punya kehebatan. Berarti kamu punya uang cash sih. Iya. Kalau dia punya modal dia akan muter sendiri nanti bisa dilatih. Anak saya sekarang senangnya jual beli handphone. Ya. Yang sensing gitu. Sensing itu, jual beli handphone. Nanti SMP mulai nyekot duit. Ini sensing, ya. Hebat di otot. Ini otot terus disalurkan. Tidak boleh hanya terlalu banyak diam, ya. Terlalu diam. Saya pernah nangani klien saya di sebuah sekolah di Banyumanik itu anak sensing karena kurang banyak bergerak. Begitu duduk di sekolah itu gurunya langsung begitu ngajar langsung dia keluar. Turun ke lantai 1, lantai 4, naik lagi 3 kali. Nggak sampai. Harus duduk baru bisa menyerap pelajaran. Sampai dibilangin sama teman-temannya kok aneh dong. Karena dia butuh menggerakkan tubuhnya untuk menangkap pelajaran. Sebenarnya kan nggak perlu begitu, harusnya cukup mungkin kakinya gerak-gerak itu bisa ya menurutnya. Ini masuk ini kan, tangannya gerak-gerak itu loh. Nggak usah jalan-jalan, tapi kamu bisa gerak-gerakan tangan atau coret-coret atau apalah. Nah kayak gitu, ya boleh gitu. Ya itu ini sensing. Otot memorinya bagus, kemudian harus bergerak, perbanyak latihan soal. Dan anak ini punya kecenderungan tuh ingin membuktikan bahwa dia bisa. Dia ingin menunjukkan ke orang lain. Jadi David gini, mungkin ada teman kamu tuh yang kadang-kadang ngejek kamu, dulu, kamu tenang aja. Buktikan kamu nggak seperti itu. Dia tuh ingin buktikan, nggak banyak bicara dan ingin menunjukkan dengan apa? Dengan sebuah kemampuan, sebuah prestasi, sebuah kehebatan. Itu David. Nafin ya. Oh Nafin, Ya. lupa David terus. Nafin, ini Nadine, ini Nafin. Ya. Oke ya, buktikan kamu bisa, buktikan kamu hebat. Itu kamu seperti itu. Ya. Dia introvert sama dengan Nadine. Dia cenderung banyak dipikir sendiri, agak sungkan untuk ngomong terlalu banyak, semua dipendam. Ngomongnya itu pilih-pilih, tidak terlalu banyak ngomong ya. Milih teman juga milih-milih ya. Tetapi dia tekun, kalau sudah menyukai sesuatu dia itu akan benar-benar mempelajarinya dengan sungguh-sungguh. Itu introvert. Untuk menggerakkan dia, ceritakan bahayanya kalau dia nggak
belajar. Kamu kalau nggak belajar gini loh, kalau kamu nggak mau semangat nanti hasilnya begini loh. Itu ceritakan dampak buruknya, maka dia akan mudah dirubah, akan mudah diarahkan. Oke, sekarang berikutnya Ine. Ine adalah ini hampir sama dengan si Nafin, sama-sama otak kiri, ya, otak kiri. Cuman dia di belahan atas, di neokortex. Di sini berkumpul saraf-saraf logika. Maka orangnya termasuk mengandalkan logika. Ini masuk akal nggak? Kok iso ngono kenapa? Kok bisa? Tolong jelaskan. Logika. Dia tuh hebat dalam logika. Maka setiap omongan yang mudah diterima akal, penjelasan dari guru itu bagus, cepat diserap, cepat masuk karena logikanya jalan. Oh bagus ini, oh iya masuk akal, terima. Maka daya serapnya anak-anak termasuk di sekolah termasuk hebat, secara akademik hebat karena daya logikanya kuat kan. Hebat ya akademik. Yang lain temannya masih belum mudeng, guru ngomong apa sih udah mudeng, udah mudeng, cepat sekali daya serapnya. Yang kedua itu jago analisa. Kalau logika itu memahami, kalau analisa itu berpikir. Jadi semua hal itu dipikir. Kenapa burung bisa siji cuit? Dia dipikir. Dia tuh ingin tahu, serba ingin tahu. Kenapa ya kok bisa begitu ya? Kok bisa makan gimana ya? Nah itu dia menganalisa. Oh ternyata sebabnya ini. Maka dia termasuk orang yang senang belajar. Kalau sudah ketemu pelajaran, aku senang banget belajar. Ya. Belajar enggak, apa saja. Katanya enggak. Mungkin ada yang senang pelajaran apa gitu kali. Iya. Ada deh. Anaknya senang belajar, maka dia paling suka itu kalau buku pelajarannya lengkap. Dia tenang. Kalau ada buku pelajarannya nggak lengkap, dia itu sudah ini gimana sih kok nggak punya? Kok punya ada buku pelajarannya? Dia harus ada buku pelajarannya lengkap. Kemudian saya ternyata banyak ketemu juga anak-anak T yang ternyata itu kalau dari sisi ranking satu kelas anak 30 dia itu rankingnya bawah padahal pinter. Dia kaget loh, Pak Edi aku tuh pinter loh. Nah iya, kok nilaiku kok aku kok rankingnya rendah. Gini ceritanya, anak T si Ine ini karena dijelaskan guru itu cepat mudeng, cepat paham dan dikasih soal bisa jawab. Saat ujian kadang-kadang muncul penyakitnya yaitu apa? Nyepelek. Dia merasa ini gampang, aku udah bisa kok, aku udah bisa. Memang nilai dia mungkin bagus 85, tetapi yang lain yang lebih tekun belajar nilainya 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92. Dia 85 tapi di bawah sendiri. Gara-garanya apa? Gampang merasa sudah pintar, merasa itu mudah, akhirnya nyepelek, sombongnya itu keluar. Akhirnya apa? Nilai dia paling bawah, kalah dengan yang tekun. Gitu ya. Anak pintar tetap kalah sama anak yang tekun. Maka hati-hati kalau dia nyepelek, aku nggak mau belajar apa? Oh, udah gampang kok. Itu hati-hati. Kamu harus belajar. Lebih baik walaupun sudah paham, walaupun sudah hebat, kamu tetap belajar. Buat ringkasannya. Misalnya baca lagi sekali lagi begini, garap latihan soalnya. Ini akan membuat dia lebih lebih siap dan lebih cerdas nanti ketika menghadapi soal-soal. Ya itu kamu ya. Logika, analisa dan yang berikutnya adalah mengelola atau mengatur. Anak itu pengennya ngatur orang lain. Bundanya pun diatur. Bunda harus gini, mau harus gini. Gitu. Dia jago mengatur, calon manajer yang hebat. Iya, terbukti saya terbukti thinking juga gitu. Ngatur banyak personel. Dia senang. Dan dia bisa soalnya. Yang lain itu bisa, ya tegas juga kan, tegas. Maka seperti Ine ini, dia tuh pengen temannya tuh suka diatur dia. Enaknya gimana ya, ini gini aja, kamu begini ya. Yang maju siapa? Kamu aja. Kamu kapan ini? Aku gak maju-maju. Kamu sukanya nyuruh orang lain. Kamu hebat menjadi pemimpin di sekolah. Ya. Iya, betul. Makanya kamu tuh
bisa apa ya? Kalau ada masalah kamu bisa menyelesaikan dengan baik. Sehingga teman-teman kamu tuh merasa kamu kok hebat ya, kamu kok pintar ya. Gitu. Sehingga kamu sering dikasih posisi menjadi ketua kelas, apakah sekretaris atau bendahara. Kamu sering dimintai tolong untuk menangani sesuatu, diminta untuk tampil misalnya. Itu karena kamu dikenal menjadi anak yang pandai. Ya, itu. Hadapan Pak Edi, walaupun pandai, kamu jangan sombong. Nggak boleh sombong, tetap baik sama teman, tetap belajar, ya. Jangan sampai menyepelekan. Itu yang perlu diingatkan tentang itu. Selalu pengen menjadi nomor 1, itu kamu. Berani bersaing. Iya, berani bersaing. Sudah berhasil ranking belum? Enggak, kali jatuh terus lah. Iya, ya itu karena kalau disuruh belajar merasa sudah bisa gitu. Berarti begini, ini saya jelaskan ya. Tes ini menjelaskan potensi kamu. Kamu tuh hebat. Cuma kalau kamu nggak sungguh-sungguh menjalankan atau menghidupkan potensi itu, kamu nggak bisa menjadi yang hebat itu. Kamu adalah calon juara. Kamu adalah orang yang selalu menjadi orang nomor 1, itu kamu. Tetapi kalau kamu tidak mau belajar, tidak mau sungguh-sungguh belajar, melawan rasa malas, melawan godaan-godaan mungkin HP, game dan sebagainya, dan kamu kalah lagi, kamu akan jatuh lagi. Setan kepeng terus dia. Maka kamu harus mulai benar-benar sekarang mengatur diri kamu. HP itu harus kita atur, jangan kita yang diatur HP. Balik. Ya, kamu jago mengatur, maka kamu yang ngatur. Bilang sama mama, mulai sekarang HP aku jam segini aja, yang lain aku belajar. Ya, atur waktunya. Nah, itu kamu jago di situ. Nah, orang T ini dikenal menjadi anak yang pandai di sekolah. Itu potensi dia. Kalau belum berarti ada sesuatu yang perlu dimaksimalkan lagi. Kemudian yang berikutnya dia tuh senang dengan posisi. Ya, di organisasi penting kamu ikut, misalnya di sekolah ada pengurus kelas, kamu ikut. Kamu harus masuk sebagai pengurus kelas. Nanti di pramuka jadilah mungkin kepala regu. Ya, kamu belajar untuk mengatur orang lain. Nanti mungkin kalau masuk SMP, apalagi ada OSIS yang diarahkan ke organisasi, itu bagus. Dia ekstrovert. Ekstrovert sebenarnya lebih terbuka dia lebih gampang ngomong. Iya benar, pintar ngomongnya. Dia lebih banyak, bisa lebih mudah beradaptasi dengan lingkungan karena ekstrovert. Beda sama introvert. Introvert itu lebih pilih-pilih dan respon terhadap lingkungan berhati-hati. Kalau ekstrovert lebih terbuka, lebih grapiak. Ya. Lebih heboh itu extrovert ya. Lebih heboh extrovert. Nah, itu extrovert. Nah, intinya adalah anak thinking itu bagus di logika, ya. Kemudian menganalisa menggunakan nalar dia. Nah, kemudian seharusnya dia punya kehebatan dalam fokus ketika belajar. Fokusnya tuh kuat. Nanti kita coba tes fokus ya. Nanti fokus. Kemudian belajar dengan cara membaca. Maka fokus membacanya harus diperkuat. Nanti kita akan cek kalibrasi belajarnya juga nanti. Kemudian kalau ngomong sama anak ini, pikirkan gimana caranya. Ayo kamu mikir dong gimana caranya. Menurut kamu gimana? Coba apa penyebabnya? Itu untuk membantu dia untuk menemukan jawaban agar otaknya itu selalu berpikir. Contoh, kita punya masalah sederhana yang sebenarnya kita bisa ajak anaknya untuk mikir gimana sih caranya nih ada masalah begini. Dia membantu dia untuk menggunakan otaknya untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada. Itu sih calon manajer yang hebat. Ya, kalau ini calon psikolog, calon komunikator, kalau itu calon orang yang berdagang pinter ya, eksekutor ya, kemudian calon orang-orang yang bisa meniru apapun juga, juru masak juga bisa, ahli sejarah juga bisa dia. Dokter juga hebat, punya potensi dokter karena hafalannya kuat. Dokter itu kekuatannya belajarnya pada hafalan, nama-nama obat, nama penyakit pada hafalan. Itu dia bisa. Cara belajarnya orang thinking dengan cara dia membaca buku stabilo, poin-poin penting. Kalau bisa kemudian membuat ringkasan sendiri silakan, ya, bisa. Terus dibaca berulang, ya,
dibaca berulang kali. Syukur bisa ditambahi dengan mungkin mengerjakan soal-soal yang ada, tetap bisa. Yang penting nggak boleh nyepelein ini, gampang. Boleh sombong ya, gitu. Kamu harus ingat. Oke, ini thinking calon manajer yang hebat. Ini nanti bisa kemana saja, mau menjadi teknisi, ya insinyur bisa. Oke. Ya. Manajemen di teknik juga banyak sekali menang pilih dia. Kalau di thinking dia menang pilih. Extrovert apalagi ya, extrovert itu jangkauannya lebih meluas, beda sama introvert. Oke ya. Selanjutnya kita akan masuk. Saya mau mencoba Oke. Berikutnya kita akan masuk di Pak Edi mau ngecek kemampuan fokus kalian nih. Semuanya ikut ya nanti ya. Ini kita latihan nih fokus. Gini, kita tuh punya otak yang sangat belajar itu kadang-kadang otaknya itu masih mikir banyak kemana-mana. Kadang masih mikir masak ini, belum masak roti, belum masak ini ya Alvin ya. Sehingga kadang-kadang tidak fokus ke belajar. Nah, kita harus mengatur otak ini, pikiran kita agar bisa diajak fokus ke belajar. Gimana caranya? Ini Pak Edi mengecek kekuatan fokus kalian. Oke ya, ini dengarkan. Ini ada ketukan ya. Ini ya. Kalian Pak Edi mau nyoba dulu ini dulu. Hitung 1 sampai 10 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Itu ya. Yuk mulai 1, 2, 3. Pakai mulut diomongkan biar Pak Edi dengar ya. Mulai 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, fokus ya sekarang sampai 10 aja. Sekarang 10 ke 1 ya. Tarik nafas dulu. Lebih tenang, lebih fokus. Dari 10 ke 1. Hitungan ketiga. 1, 2, 3. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, bagus. Sekarang 1 sampai 20 ya. Iya. Mulai. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Oke, bagus. Sekarang 20 ke 1.